warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wartuati Nituna. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga keuangan milik negara yang memiliki kewenangan keluar dalam mengatur dan mengendalikan sistem moneter suatu negara. Lembaga ini bertugas menstabilkan nilai mata uang, mengendalikan jumlah uang yang beredar, mengawasi sistem perbankan, serta memastikan stabilitas moneter suatu negara. Secara umum, Bank Sentral berperan sebagai otoritas moneter, bank bagi pemerintah, bank bagi bank lain, serta laksana kebijakan moneter untuk menjaga inflasi. Perkenalkan, nama saya Arfiana Dwi Rohmah, NIM 083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pembentukan bank sentral di berbagai negara. Kemunculan bank sentral dilatar belakangi oleh kebutuhan suatu negara, yang dimana untuk mengatur sistem pembayaran dan juga untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan. Pada masa awal, fungsi pengelola uang dan juga kredit masih dikelola oleh bank-bank swasta. Namun, sering terjadinya krisis perbankan, kegagalan pembayaran, serta kebutuhan pembiayaan yang mendorong pemerintah untuk membangun lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang lebih luas. Salah satu bank sentral tertua di dunia adalah Sveriges Riksbank yang berdiri pada tahun 1668 di Swedia. Bank ini dibentuk untuk menata keuangan setelah kegagalan di bank sebelumnya dan menjadi pelopor di bank sentral modern. Kemudian, Inggris mendirikan Bank of England pada tahun 1694. Awalnya, bank ini didirikan untuk membiayai perang melalui pinjaman publik, namun semakin berkembang dengan menjadi penerbit uang kertas dan juga pengelola cadangan emas. Model Bank of England ini menjadi banyak acuan di berbagai negara dalam membentuk bank sentral. Memasuki abad yang ke-20, banyak negara yang menyadari pentingnya stabilitas moneter. Di Amerika Serikat, yang sering terjadi krisis keuangan, yaitu membentuk Federal Reserve System yang berdiri pada tahun 1913. Sejak saat itu, banyak negara yang membangun bank sentral sebagai lembaga resmi atas kebijakan moneter nasional. Perkenalkan, nama saya Isna Sania Marsanti. Pada bagian ini akan membahas perkembangan fungsi dan peran bank sentral dari waktu ke waktu. Fungsi bank sentral sering mengalami perkembangan seiring perubahan kondisi ekonomi global. Pada tahap awal, peran bank sentral masih terbatas sebagai penerbit uang, penyimpan kas pemerintah, dan pengelola pembayaran negara. Namun seiring sistem keuangan berkembang, pada abad ke-19, bank sentral mulai berperan sebagai lender of last resort untuk mencegah krisis keuangan. Saat ini, fokus bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan nasional. Halo, perkenalkan, nama saya Zahra Septiana Winata, NIM 005. Saya akan menjelaskan lanjutan dari bab 3 mengenai perbandingan sistem Bank of Central di berbagai negara. Meskipun tujuan utamanya itu sama, tetapi di setiap negara itu memiliki karakteristik sistem Bank of Central yang berbeda. Seperti yang saya contohkan, di Inggris itu mereka memilih Bank of England yang dimana menekankan model independensi yang tinggi dengan komite khusus yang dapat menentukan suku bunga dan kebijakan moneter itu dengan analisis ekonomi di sekitar mereka. Mereka juga menggunakan sistem secara profesional dan transparansi. Dan untuk negara yang kedua, yaitu di Swedia, itu mereka menggunakan Bank Sveriges Riksbank, yang dimana bank itu dikenal sebagai pelopor penerapan inflation targeting, yang dalam artian itu seperti mereka menentukan inflasi tertentu agar dapat menjaga stabilitas harga. Dan untuk pendekatan yang terbuka dan untuk pendekatannya itu juga terbuka dan stabilitas
dan stabilitas dan akuntabel pada publik. Sementara itu, di negara lain seperti Amerika Serikat itu melalui Federal Reserve of System yang dimana itu memiliki struktur desentralisasi yang terdiri dari Dewan Pusat dan 12 bank regional, di mana sistem ini itu memungkinkan kebijakan moneter yang dimana peraturan ini tidak hanya berpusat di satu tempat, tetapi juga di tempat yang lain. Jadi bisa menyebar. Dan perbandingan tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu, meskipun tujuan dan fungsi serupa, tetapi struktur organisasi, independensi, dan kebijakan moneter itu mereka menganut pada kebijakan yang disesuaikan kepada masing-masing setiap negara. Secara keseluruhan, Bank Sentral adalah lembaga keuangan penting dalam perekonomian modern yang menjaga stabilitas keuangan dan moneter. Evolusinya menunjukkan perubahan dari lembaga sederhana yang hanya mencetak uang sebagai otoritas strategis yang mengendalikan kebijakan moneter suatu negara. Sejarah pembentukan, perkembangan fungsi, dan perbedaan sistem menunjukkan bahwa Bank Sentral terus beradaptasi untuk